Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat ya. Hari ini kita akan mendiskusikan materi mengenai kesetimbangan kelarutan yang ketiga. Setelah minggu kemarin kalian sudah bisa menghitung konsentrasi dari suatu larutan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan tentang solubility atau kelarutan dari suatu garam. Oke, jadi apa solubility itu? Solubility atau kelarutan merupakan banyaknya garam yang dapat larut dalam air dengan satuan mol per liter. Mol per liter itu apa? Molar ya, konsentrasi molar atau dalam satuan gram per liter. Ya, jadi banyaknya garam, ada berapa banyak sih garam yang bisa larut di dalam air? Seperti itu. Nah, perlu diketahui garam itu atau solubility dari suatu garam itu tidak sama dengan KSP. Ya, beda. Jadi solubility nggak sama dengan KSP. Maksudnya apa? Oke, kita diskusikan. Misalnya di sini saya punya apa nih? Kalsium karbonat CaCO3 yang dia terurai menjadi ion-ionnya Ca2+ dan CO32- dengan KSP-nya 4,8 dikali 10 pangkat minus 9. Nah, ketika dia bereaksi, misalnya kita anggap aja mula-mulanya atau awalnya itu si kalsium karbonat itu ada sebanyak Abi ya. Nah, setelah dia bereaksi atau terurai menjadi ion-ionnya, dia terurai sebanyak S. Jadi ketika si kalsium karbonat ini terurai menjadi ion-ionnya, dia itu menjadi S. Nah, maka si ion Ca2+-nya juga sama, dia terbentuk sebanyak S dan CO32- juga terbentuk sebanyak S gitu ya. Kenapa dianya S sama S? Nah, karena koefisien di sini satu, satu, satu. Jadi ketika si CaCO3 yang bereaksi sebanyak S, maka Ca2+-nya juga sebanyak S dan CO32- juga sebanyak S. Nah, sisanya pada tahap akhir misalnya sudah berlangsung nih reaksi. Nah, di akhir sisanya itu bakalan ada CaCO3 sebanyak awalnya kan tadi Abi ya. Abi. Terus terlarut sebanyak S. Nah, maka Abi dikurangi S. Sedangkan CaCO3 di akhir itu dia ada eh, yang terbentuk sebanyak S dan ini juga terbentuk sebanyak S. Nah, perlu diketahui si CaCO3 ini yang terlarut sebanyak S, dia adalah solubility. Ya, jadi solubility itu banyaknya CaCO3 kalsium karbonat yang terlarut. Jadi si Si-nya itu di sini. Nah, kalau yang ini dia itu bukan solubility, bukan kelarutan. Gitu ya. Jadi yang dinamakan kelarutan yaitu si ini aja, si CaCO3-nya. Nah, sedangkan yang ini merupakan apa ya namanya kalau dari stoikiometrinya gitu yang akan terbentuknya seperti itu. Kayak gitu. Perlu diingat lagi, S itu tidak sama dengan KSP. Jadi kelarutan itu tidak sama dengan KSP. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau misalnya bingung, boleh ditanyakan. Oke, selanjutnya. Nah, gimana hubungannya si CaCO3 ini dengan KSP-nya? Kita lihat. Nah, tadi kan udah kita tahu ya, ada sebanyak S yang bereaksi atau S yang terbentuk ya si solubility-nya ini. Eh, banyaknya si CaCO3 yang terlarut gitu ya. Nah, dia dianggap si solubility. Nah, persamaan KSP dari reaksi ini adalah Ca2+, konsentrasi Ca2+ dikali dengan konsentrasi CO3 2-. Nah, kita ambil si konsentrasi Ca2+-nya itu S dari sini. CO3 2-nya juga di sini S gitu ya. Maka dari data KSP-nya itu 4,8 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S kuadrat. Kenapa S kuadrat? Ya tadi karena konsentrasi Ca2+-nya S dan di sini juga sama S gitu. Jadi S kuadrat. Nah, setelah dihitung pakai kalkulator, kalian akan ketemu
si solubility-nya itu atau kelarutannya itu 6,9 kali 10 pangkat min 5. Dari mana, Bu? Harga segitu. Nah, ini kan S kuadrat. Nah, berarti di akar pangkat 2 dari si KSP yang ini ya. Jadi 4 akar pangkat 2 dari 4,8 kali 10 pangkat minus 9. Didapat 6,9 kali 10 pangkat minus 5. Itu adalah kelarutan dari si CaCO3. Kayak gitu. Untuk contoh lain, oh ya, sekali lagi saya ingatkan kalau S itu tidak sama dengan KSP. Kita bisa lihat ya, S itu atau kelarutannya, kelarutan dari CaCO3-nya itu 6,9 kali 10 pangkat minus 5. Sedangkan KSP-nya 4,8 kali 10 pangkat minus 9. Oke, contoh lain lagi. Misalnya di sini ada AgCl. Ketika terurai menjadi ion-ionnya, dia menjadi Ag plus ditambah Cl min. Dengan KSP-nya 1 kali 10 pangkat minus 10. Gitu ya. Sama kayak tadi. Mula-mulanya misalnya si AgCl-nya ada sebanyak Abi. Terus yang terbentuk atau kelarutan yang terlarut, si AgCl yang terlarut di dalam air sejumlah S, maka di sini juga Ag plusnya S, Cl minusnya juga sejumlah S. Nah, selanjutnya di sini untuk persamaan KSP-nya dari persamaan reaksi ini adalah KSP sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Gitu ya. Nah, karena di sininya juga sama S, Ag plusnya konsentrasinya S, di sini juga sama S. Nah, bisa kita tuliskan. Di sini S, di sini juga S, gitu ya. Nah, dari harga si KSP-nya 1 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan S kuadrat. Berarti kita bisa dapatkan nilai S-nya yaitu akar pangkat 2 dari harga KSP-nya. Didapat harga solubility-nya yaitu 1 kali 10 pangkat minus 5. Gitu ya dari si AgCl. Ingat sekali lagi kalau S itu tidak sama dengan KSP. Berbeda ya S itu dengan KSP. Nah, contoh yang ketiga. Di sini ada CaF2 atau kalsium fluorida. Ketika terurai menjadi ionnya yaitu Ca2 plus ditambah 2F min. Nah, 2 dari mana? Dia dijadikan koefisiennya ya. Karena di sini F-nya ada 2, maka si 2 ini berubah menjadi koefisiennya di sini. Jadi ada sebanyak ion F minnya ada sebanyak 2 gitu. Nah, KSP dari si CaF2 ini adalah 1,46 kali 10 pangkat minus 10. Nah, gimana kalau untuk persamaan reaksi ini? Kita lihat di sini mula-mulanya sama Abi. CaF2 yang terlarut di dalam air itu sebanyak S. Nah, Ca2 plus, ion Ca2 plus, kalsium 2 plus yang terbentuk sebanyak S. Nah, di sini karena apa namanya? Di sini ada koefisiennya 2, maka apa namanya? Ion F min yang terbentuk juga sebanyak 2S. Gitu ya. Gitu di sini. Jadi nanti bakalan ada ion Ca2 plus yang terbentuk sebanyak S dan ion F min-nya itu sebanyak 2S. Kenapa? Karena koefisiennya di sini sama dengan 2 gitu ya. Nah, kita lihat ke KSP-nya. Dia KSP-nya 1,4 kali 10 pangkat minus 10. Nah, persamaan KSP-nya kita bisa tentukan dari reaksi ini adalah konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Lihat dari sini koefisiennya itu 2, berarti dipangkatin 2 ya. Nah, bagaimana dengan S-nya? Nah, di si Ca2 plus ini kita lihat di sini apa? Yang terbentuknya sebanyak S. Sedangkan konsentrasi F min-nya itu adalah 2S. Jadi si 2S ini dimasukin ke sini. 2S-nya karena pangkat 2 ya ditulis juga pangkat 2 gitu. Nah, si KSP-nya itu 1,4 kali 10 pangkat minus 10. Di sini S dikali 4S pangkat 2. Dari mana? Ya ini aja dikuadratkan ya. 2S dikuadratkan itu jadi 4S pangkat 2. Nah, dikali S jadi 4S pangkat 3. Nah,
Maka KSP-nya itu adalah 1,46 dikali 10 pangkat minus 10 sama dengan 4S pangkat 3. Nah, bagaimana dengan kelarutannya? Nah, S-nya itu setelah kalian hitung, jadi isi 1,46 kali 10 pangkat minus 10 ini dibagi dulu 4, terus di akar pangkat 3. Ya, akar pangkat 3 didapatkan 3,3 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi, si S-nya itu adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 4. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya penjelasannya. Kalau bingung boleh ditanyakan atau disimak ulang ya materinya tentang menentukan solubility atau kelarutan. Ya, bisa disimak ulang. Begitu untuk penjelasan solubility. Ingat kalau S itu tidak sama dengan KSP, berbeda ya. Nah, sekarang untuk soal, kalian silakan cari solubility atau S dari garam-garam di bawah ini dan tentukan garam mana yang paling mudah larut dan mana yang paling sukar larut. Bisa dilihat dari mana? Dilihat mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Tuh, silakan dikerjakan. Soalnya ada 4 garam di sini dengan masing-masing KSP-nya. Kalian nanti setelah itu tentukan solubility dan tentukan garam mana yang mudah larut dan mana yang sukar larut. Seperti itu. Ya, semoga penjelasan saya hari ini bisa dipahami. Semoga jadi kebaikan buat kita semua. Dan tolong dikerjakan soalnya. Nanti instruksi pengerjaannya saya sampaikan di keterangan. Ya, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga berkenan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.